Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik Rise Chapel Kupang. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Nah, hari ini namanya kakak Ines, akan bersama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan di hari Minggu ini. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wow, Kak Ines bisa melihat semangat adik-adik semua hari ini. Oke deh, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Ines mau ajak kita semuanya untuk berdoa bersama ya. Adik-adik di rumah, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Ines akan memimpin kita di dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau anak-anak sudah siap ya untuk memuji Tuhan hari ini, Kakak Ines mau mengajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik semua yang ada di rumah boleh berdiri ya.
adik-adik boleh duduk kembali. Tadi adik-adik sudah bersama-sama dengan Kakak Ines untuk memuji Tuhan. Hari ini kita mau siapkan juga Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya kakak ajak untuk kita menyanyikan lagu berikut ini dan menyiapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal 16 dan pasal 17. 1 Samuel pasal 16 dan pasal 17. Nah, di situ diceritakan bahwa ada seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel ini adalah nabi. Nabi itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada masyarakat atau kepada raja. Nah, pada saat itu, Bapak Samuel seorang nabi dan dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan meminta kepada Bapak Samuel untuk pergi ke rumahnya Bapak Isai. Karena Bapak Isai itu mempunyai banyak anak laki-laki. Anak laki-lakinya Bapak Isai itu ada banyak dan Tuhan bilang salah satu dari antara anaknya Bapak Isai itu akan menjadi raja di Israel menggantikan Raja Saul. Maka karena Bapak Samuel ini adalah seorang hamba Tuhan, adalah nabi yang taat, maka Bapak Samuel ini pergi ke rumahnya Bapak Isai. Nah, ketika dia datang, dia lihat, oh iya Bapak Isai punya anak laki-laki ada banyak. Terus Bapak Isai juga kasih tahu, ini anak laki-laki saya yang sulung, ini anak laki-laki saya yang kedua gitu. Tapi Bapak Samuel bilang, apakah ini anakmu semua? Karena dia tahu dari anak-anak ini bukan merekalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Akhirnya anak-anak, Bapak Isai bilang, oh tidak, saya masih punya seorang anak yang bungsu, namanya Daud. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Jadi Bapak Samuel bilang, oke, boleh panggil dia pulang ke rumah. Nah, jadi ini waktu dia masih tunjukkan anak-anaknya. Terus dia bilang, bukan, masih ada anak tidak ya? Terus ini juga bukan, lihat-lihat, bukan. Ya, kemudian dia tanya nih, nah yang mana ya Bapak Isai masih punya anak tidak? Terus dia bilang, oh masih punya anak laki-laki yang bungsu. Nah ini dia anak laki-laki bungsunya, namanya adalah Daud.
ya. Daud ini adalah seorang gembala domba. Nih, ada gambar domba ya. Dombanya bagus ya. Tambun, badannya gemuk ya. Nah, Daud ini punya tugas untuk menggembalakan domba ayahnya di padang. Nah, ini Daud mengembalakan domba, dia harus jaga dombanya, dia harus memberi makan kepada dombanya, dia harus menjaga dari bahaya. Jadi tugas utama Daud itu adalah mengembalakan domba-domba ayahnya. Jadi Daud ini adalah seorang gembala. Ya, Daud adalah seorang gembala. Nah, Daud ini harus menjaga domba-dombanya dari musuh. Musuhnya itu bisa serigala, beruang, hewan-hewan buas di padang ya. Mereka yang mau mengincar dombanya Daud, itu Daud akan maju dan melawan hewan-hewan buas itu. Kayak ini ada singa. Siapa yang di sini takut dengan singa? Singa mengerikan ya. Ibu Monik juga takut nih sama gigi-giginya yang tajam itu. Nah, tapi Daud ini tidak takut. Dia maju, bahkan dia melawan singa itu. Ya, dia berani menjaga singa itu karena apa? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang melindungi dia. Jadi tugasnya Daud ini selain dia menjaga, dia punya kambing domba dari hewan buas ya, dari singa. Dia kalahkan singanya ya. Dia kalahkan beruang dengan gadanya itu. Nah, itu semua bukan karena kekuatannya Daud. Bukan karena Daud yang hebat. Sama sekali bukan, Nak. Daud bisa mengalahkan singa, beruang, serigala ya. Dia bisa mengalahkan itu karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada Daud. Jadi Daud tahu bahwa Tuhanlah Allah Israel yang memberikan kekuatan dan perlindungan untuk dia. Ya, ini ya, beruangnya dikalahkan oleh Daud. Ya, Daud ini kecil, Nak, tapi dia bisa seperti ini karena kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, selain itu, Daud ini juga senang untuk menyanyikan mazmur atau menyanyikan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Yang dipegang Daud itu adalah kecapi ya. Jadi Daud itu mahir bermain kecapi di padang, dia nyanyikan syair, dia nyanyikan lagu-lagu untuk memuji Tuhan. Ya, ketika Daud tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, maka salah satu hal yang dia lakukan adalah memuji Tuhan dengan bernyanyi, dengan memainkan alat musik. Dan kita mau sama-sama baca nih satu lagu pujian yang pernah Daud nyanyikan. Daud pernah menyanyikan ini, Nak. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ya, wah, Daud ini sadar bahwa Tuhanlah yang mengasihi dia, bahwa Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah yang menyelamatkan dia, dan dia tidak akan takut karena dia tahu ada Tuhan di pihaknya. Jadi, anak-anak, kita juga mau belajar dari Daud ya. Daud sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan Daud menggunakan dia punya kemampuan untuk bernyanyi, untuk main alat musik. Dia pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Nah, siapa nih anak-anak di rumah yang sudah bisa main alat musik ya, main keyboard mungkin, atau sudah bisa main pianika, main recorder, dan anak-anak memainkan alat musik itu untuk memuji Tuhan. Atau di sini ada yang suka bernyanyi, dia nyanyi lagu-lagu sekolah minggu, dia memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kita tahu dan kita harus ingat baik-baik bahwa Tuhanlah perlindungan dan kekuatan bagi kita.
Nah, lalu anak-anak, pada saat itu Raja Israel masih Raja Saul. Tapi kata firman Tuhan, Roh Allah sudah undur. Roh Allah sudah tidak lagi menyertai Raja Saul. Sehingga Raja Saul ini kadang merasa tidak tenang. Dia merasa gelisah. Kemudian ada seorang hambanya yang berkata, "Raja, aku kenal seorang yang jago bermain kecapi. Mungkin kalau dia main kecapi, dia bisa menenangkan hati raja." Kemudian anak-anak tahu siapa yang dipanggil? Yes, mereka panggil Daud. Jadi Daudlah yang datang bermain kecapi. Dan kamu bisa bandingkan tadi wajahnya si Bapak Saul ya, si Raja Saul. Sebelumnya dia punya muka kecut, dia cemberut, dia tidak tenang. Tapi ketika dia mendengar petikan kecapi dari Daud, hatinya menjadi tenang. Nah, anak-anak tahu kenapa? Itu bukan karena hebatnya Daud ya, tapi karena roh Tuhan, karena Tuhan Allah menyertai Daud. Sehingga Daud dipakai oleh Tuhan untuk membuat hatinya Saul ini tenang. Jadi dengan Daud bermain kecapi dan Tuhan menyertai dia, maka Daud bisa menjadi berkat untuk Raja Saul. Dan pada saat itu Tuhan memang sudah memilih Daud menjadi raja, tapi belum saatnya untuk Daud duduk di tahtanya raja. Maka Daud tetap menunjukkan sikap yang menghormati dan menghargai Raja Saul. Dia datang ke istana dan dia main kecapi untuk Raja Saul. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita bisa lihat ya, bahwa Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan menyertai, menjaga, melindungi Raja Daud ya. Nanti Daud akan menjadi raja. Nah, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menjaga Daud dari bahaya. Dan anak-anak juga harus ingat bahwa dalam kehidupan kita sekarang pun Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan anak-anak. Iya, betul. Sekarang masih pandemi COVID-19. Tapi anak-anak tidak boleh takut terus-terusan ya. Kita juga harus terus percaya bahwa hidup kita dijaga, dipelihara, dilindungi oleh kekuatannya Tuhan Yesus. Dan anak-anak harus ingat, kemampuan yang kalian punya, bakat yang kalian punya, baik itu menyanyi, main alat musik, menari, itu semua dapat kalian gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, sekian cerita yang bisa Ibu Monik sampaikan ya. Ibu Monik mau kasih tahu sama anak-anak bahwa Tuhan itu baik ya. Dan sudah seharusnya kita memuji Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan dengan segenap hati. Baik anak-anak, Ibu Monik akan tutup renungan kita dengan doa. Duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan setulus hati. Berkati setiap aktivitas kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin ya anak-anak ya. Selamat melanjutkan ibadah dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, tadi adik-adik kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Walaupun ibadah kita masih dilakukan secara online, anak-anak beribadah di rumah, kita tetap bisa memberikan persembahan. Nah, adik-adik nanti boleh minta tolong papa, mama, ataupun kakak untuk scan barcode yang kakak Ines sudah sediakan di samping. Adik-adik bisa lihat ya,
Nanti adik-adik boleh kirimkan persembahannya melalui scan QR code yang ada di layar adik-adik semuanya. Tentunya dengan bantuan papa, mama, ataupun kakak. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau sama-sama bernyanyi dan mengangkat pujian berikut ini. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Oke, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sekaligus kita akan berdoa penutup untuk menutup kegiatan ibadah kita hari ini. Kakak Ines mengajak adik-adik semuanya untuk lipat tangan, kita menutup mata kita mau sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Kakak Ines akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui Papa dan Mama kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini. Hari ini juga Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman itu, agar kami semua boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kegiatan ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah bersama dengan Kak Ines di Sunday School Christ Chapel Kupang hari ini. Kakak Ines tunggu ya adik-adik untuk kita sama-sama lagi beribadah di Christ Chapel Kupang minggu depan. See you. God
bless you and I love you. Bye. Greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole